Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel kami. Terima kasih telah meluangkan waktu berkunjung dan menyimak cerita kami. Semoga kalian selalu sehat, diberi rezeki yang lancar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita langsung ke ceritanya. Sungai yang berbisik. Tahun itu 1974. Di jantung rimba Kalimantan, tepat di tepian Sungai Kahayan yang luas dan dalam, berdiri sebuah dusun kecil bernama Batu Nanta. Dusun ini hidup sederhana. Rumah-rumah panggung berjajar di sepanjang tepi sungai. Suara gong terdengar saban malam dari Betang, rumah panjang tempat berkumpul warga. Orang-orang Batu Nanta percaya, sungai bukan sekedar air yang mengalir. Ia adalah nadi kehidupan, juga pintu gerbang dunia gaib. Di dasar arusnya bersemayam penunggu, roh leluhur yang menjaga sekaligus menguji. Maka setiap kali menimba air, orang kampung selalu berbisik lirih, memohon izin agar tidak membawa sial. Di sanalah seorang anak lelaki tumbuh bernama Laga. Ia kurus, matanya tajam, namun dalamnya tersimpan luka. Sejak lahir, ia tak pernah mengenal kasih seorang ibu. Orang-orang bilang ibunya mati bersamaan dengan kelahirannya, lalu arwahnya menjadi puyang, roh leluhur yang melayang di antara pohon-pohon ulin, sesekali menampakkan diri dalam mimpi. Apai Janggut, ayah Laga, seorang petani sederhana. Rambutnya panjang terikat di belakang. Janggut tipis menua bersama waktu. Ialah yang membesarkan Laga seorang diri. Meski hidup pas-pasan, Apai Janggut selalu menanamkan satu pesan. Jangan pernah serakah pada hutan. Roh-roh menjaga kita, tapi mereka juga bisa mencabut segalanya. Laga tumbuh sebagai anak pendiam. Di mata anak-anak lain, ia hanyalah bocah lemah tanpa ibu. Ejekan sering mampir ke telinganya, tapi Laga menahannya, menunduk, lalu berlari ke tepi sungai untuk menumpahkan sesak di dadanya. Malam-malam di Batu Nanta sering penuh dengan bisikan hutan. Kadang terdengar jeritan burung malam, kadang langkah samar di antara semak. Warga percaya itu suara antu, roh yang mengembara. Bagi Laga, suara itu menjadi teman rahasia. Ia sering berbaring di pangkal pohon, menatap langit penuh bintang, bertanya dalam hati, apakah ibu benar-benar menjagaku dari alam roh? Suatu malam, saat bulan bulat menggantung, Apai Janggut duduk bersama Laga di beranda rumah. Angin membawa aroma tanah basah. Apai menatap anaknya dalam-dalam. Laga, katanya lirih, jangan pernah takut. Kau memang lahir tanpa ibu, tapi kau tak pernah sendirian. Seluruh hutan ini saksi bahwa ada darah leluhur dalam nadimu. Laga mengangguk, meski hatinya belum paham sepenuhnya. Hari-hari berlalu. Hidup Laga tetap sederhana. Membantu ayah di ladang, menangkap ikan dengan tombak bambu, sesekali mendengar cerita roh dari orang tua dusun. Tapi entah kenapa, setiap kali ia menatap arus Sungai Kahayan, ada bisikan samar yang terasa hanya untuknya. Seolah sungai itu berbicara, menunggu sesuatu dari bocah kurus bernama Laga. Mereka belum tahu, takdir sedang menuliskan sebuah legenda, sebuah kisah tentang mustika pusaka, makhluk-makhluk kegelapan, dan sumpah anak yatim piatu. Kelak, nama Laga akan disebut di setiap pojok Betang, dalam tiap nyanyian gong, sebagai penjaga yang berani menantang kuyang dan bala antu. Dan semua itu bermula dari sungai yang berbisik. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, ayo dong, subscribe dulu.
Satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sebutkan di kolom komen dari daerah mana kalian nyimak cerita ini. Yuk, kita lanjut ke ceritanya. Anak tanpa ibu. Sejak ia membuka mata untuk pertama kali ke dunia, Laga sudah merasakan sunyi yang tak biasa. Ibunya menghembuskan nafas terakhir di ranjang bambu rumah panggung, tepat setelah suara tangisnya memenuhi malam. Bayi itu menangis, sementara sang ibu sudah diam selamanya. Warga Dusun Batunan tak percaya, kematian perempuan itu bukan sekadar musibah. Mereka berkata, arwahnya telah menjadi puyang, roh leluhur yang menjaga keluarga dari dunia gaib. Sebab itu, setiap kali ada suara angin berdesir di sela dinding papan rumah Laga, orang-orang berbisik, itu ibunya masih mengawasi dari alam seberang. Namun bagi Laga kecil, cerita itu hanya menambah rindu. Ia tumbuh tanpa pernah mengenal kelembutan pelukan seorang ibu. Yang ia punya hanyalah Apai Janggut, sosok ayah dengan tangan kasar penuh bekas luka parang, wajah keras yang sering diselimuti letih, namun berhati lembut. Sehari-hari, Apai Janggut membawa Laga ke ladang. Mereka menanam padi gogo di lereng bukit, menyiangi gulma, atau menimba air sungai. Saat matahari panas menyengat, Apai Janggut sering berhenti, duduk di bawah pohon ulin sambil menatap anaknya. Laga, katanya, kau ini kuat. Darah ibumu mengalir di tubuhmu. Jangan pernah kau kira dirimu sendirian. Tapi kekuatan itu sulit Laga rasakan ketika ia harus berhadapan dengan anak-anak sebaya di dusun. Tubuhnya kurus, bahunya kecil. Saat bermain di halaman betang, ia sering dijadikan bahan ejekan. Laga si yatim, anak tanpa ibu, teriak seorang anak. Yang lain menirukan dengan tawa keras. Kalau malam, dia cuma ditemani roh hutan. Laga diam. Matanya panas, dadanya sesak, tapi ia memilih menunduk. Ia tidak pernah membalas, hanya berlari ke tepi sungai. Di sanalah ia duduk melempar kerikil kecil ke permukaan air, berharap riak itu bisa menelan rasa sakit di hatinya. Kadang, dalam diamnya, ia mendengar bisikan samar dari arus sungai. Seakan ada suara yang berkata, "Bertahanlah Laga, kelak mereka akan tahu siapa dirimu." Malam hari ketika bintang bertebaran di langit, Apai Janggut sering menemukan anaknya duduk menyendiri di tangga rumah. "Kenapa kau murung, nak?" tanyanya. Laga menoleh menahan air mata. "Mereka selalu mengejekku, Apai. Mereka bilang aku anak tanpa ibu. Mereka bilang aku lemah." Apai Janggut menarik nafas panjang, lalu duduk di samping anaknya. Tangan yang keras menyentuh bahu Laga. "Dengar, nak, jangan takut. Selama kita tidak serakah pada hutan, selama kita menghormati leluhur, roh-roh akan melindungi kita. Kau lebih kuat dari yang kau bayangkan. Luka di hatimu akan menjadi besi di dalam jiwamu." Kata-kata itu menancap dalam di hati Laga. Sejak saat itu, meski ejekan tetap datang, ia belajar menahannya. Ia tidak lagi lari sambil menangis, melainkan menatap air sungai dengan lebih tenang. Setiap kali sakit hati menyerang, Laga mengingat pesan ayahnya, "Roh leluhur ada bersamamu." Di matanya, sungai, hutan, dan angin malam bukan lagi sekadar alam. Semuanya terasa seperti keluarga. Ibu yang tak pernah ia kenal, ia bayangkan sebagai puyang yang menjaga dari balik kabut rimba. Dan dalam kesunyian itu, pelan-pelan, Laga tumbuh lebih tegar daripada yang orang kira. Ia tidak lagi sekadar anak tanpa ibu. Ia sedang ditempa oleh luka menjadi batu, sedang dibentuk oleh sunyi menjadi legenda. Pertemuan di sungai. Sore itu, langit di atas sungai Kahayan memantulkan cahaya keemasan.
Air yang biasanya tenang berkilau seperti lembaran tembaga. Laga berjalan menyusuri tepi sungai sambil membawa tombak bambu kecil. Ia hendak mencari ikan untuk makan malam bersama Apai Janggut. Bagi anak-anak dusun lain, memancing hanyalah permainan. Tapi bagi Laga, sungai adalah sekolah. Ia belajar membaca arus, mengenali bayangan ikan, bahkan menangkap suara-suara halus yang tersembunyi di balik gemericik. Ada kalanya ia merasa sungai berbisik kepadanya, mengajari sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika ia menancapkan tombak ke dalam air, mendadak terdengar suara lirih di antara semak di tepi sungai. Suara itu bukan suara hewan, bukan juga suara angin. Laga terkejut lalu mendekat dengan hati-hati. Di bawah pohon besar yang akarnya mencengkram tanah, ia menemukan sosok seorang lelaki tua. Tubuhnya terbaring miring, dada naik turun dengan nafas berat. Wajahnya penuh keriput, rambut putih panjang terurai hingga bahu. Pada kakinya tampak luka dalam, entah karena duli atau gigitan binatang hutan. "Apai, apa kau baik-baik saja?" Suara Laga gemetar. Lelaki tua itu membuka mata perlahan. Tatapannya dalam, seperti menyimpan dunia lain. Bibirnya bergetar, namun ia tak banyak bicara. Laga bergegas mengambil bambu kecil berisi air sungai, lalu meneteskan ke mulut lelaki itu. Ia juga mengambil sisa singkong rebus dari keranjang kecilnya. Dengan tangan gemetar, ia menghancurkan singkong itu, menambahkan sedikit air, lalu menyuapkannya perlahan. "Maaf, Apai, aku tak punya apa-apa selain ini," kata Laga dengan rendah hati. Lelaki tua itu tersenyum samar. Hati yang memberi lebih berharga daripada emas. Beberapa saat kemudian, setelah mendapat tenaga, lelaki itu berusaha duduk. Dari balik pakaian lusuhnya, ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang terikat pada tali rotan tipis. Benda itu berupa batu berkilau samar, seolah cahaya bulan terperangkap di dalamnya. "Anak," ucapnya pelan, "kau menolongku tanpa pamrih. Aku bukan orang sembarangan. Namaku Apai Liau. Aku datang dari hutan keramat membawa titipan leluhur. Dan hari ini, titipan itu menjadi milikmu." Laga terdiam. Jantungnya berdegup cepat. Ia menatap batu itu dengan rasa kagum bercampur takut. Ini adalah mustika pamang, batu pusaka dari roh hutan. Mustika ini hanya akan memilih mereka yang berhati bersih. Kau, anak tanpa ibu, tapi dengan jiwa penuh kesabaran, adalah orang yang dipilih. Apai Liau menggantungkan kalung itu di leher Laga. Seketika, Laga merasakan hawa hangat menjalar dari dadanya. Batu itu berkilau redup, lalu perlahan meredam, seperti menyatu dengan tubuhnya. Apai? Apa maksudnya?" tanya Laga dengan bingung. Apai Liau menatap ke arah matahari yang hampir tenggelam. "Dengar baik-baik. Setiap kali matahari condong ke barat, bacalah mantra asang, doa leluhur yang akan menyalakan cahaya mustika ini. Cahaya itu akan menjadi perisai hidupmu. Tapi ingat, jangan pernah kau gunakan untuk keserakahan. Mustika ini hanya untuk melindungi, bukan menyerang." Laga mengangguk, meski pikirannya penuh tanda tanya. Sebelum beranjak, Apai Liau menepuk bahu anak itu. "Suatu hari kau akan mengerti. Hutan menyimpan rahasia yang tak bisa dilihat semua orang. Dan kau, Laga,
akan menjadi bagian dari rahasia itu. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu bangkit perlahan. Meski luka di kakinya belum sembuh, langkahnya terasa ringan, seakan ia dibantu oleh kekuatan tak terkasat mata. Dalam sekejap, sosoknya hilang di balik kabut sungai. Laga berdiri terpaku, tangan masih menggenggam kalung itu. Hatinya bergetar hebat. Ia belum tahu pertemuan singkat dengan Apai Liau akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Sejak hari itu, setiap sore menjelang matahari terbenam, Laga duduk di tepi sungai. Menggenggam mustika pamang, mencoba melafalkan mantra yang samar-samar ia dengar dari Apai Liau. Dan setiap kali cahaya batu itu berpendar, ia merasa seakan ibunya, Sang Puyang, sedang tersenyum dari balik kabut hutan. Oke kawan-kawan, tunggu ya lanjutan ceritanya. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu, likes and shares. Klik tanda lonceng biar gak ketinggalan lanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.